Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat Allah berupa iman, Islam, dan ihsan. Bahkan kita mensyukuri berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Sebagai hambanya, wajib bersyukur kepadanya dalam rangka untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan hablum minallah. Sekaligus kita berkewajiban memperbaiki hubungan sesama manusia yang kita sebut dengan hablum minannas. Saudara sekalian, marilah kita lanjutkan satu kajian halal bihalal. Halal bihalal ini merupakan, kalau ditinjau dari segi bahasa, itu bahasa Arab. Halalun bihalalin, halal bihalal. Satu tradisi yang mengandung nilai keagamaan yang berangkat dari kesadaran beragama, baik laki-laki maupun perempuan. Inilah merupakan satu kearifan ulama Nusantara. Subhanallah. Ini kearifan ulama Nusantara. Yang ada cuman di Indonesia, padahal di Arab sendiri tidak ada. Itulah cerdasnya para ulama kita. Para ulama Nusantara, tentu inilah ajaran Islam Wali Songo. Inilah yang dilanjutkan oleh para ulama yang kita sebut ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ini luar biasa. Luar biasa. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menindaklanjuti sebulan penuh dalam Ramadan, kita sudah bermunajat kepada Allah. Masing-masing kita semuanya sudah melakukan ibadah puasa, ibadah yang wajib kita laksanakan, dan memperbanyak ibadah sunnah serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengharap keutamaan bulan Ramadan, sekaligus kita sebut mengikuti pelatihan spiritual, memperbaiki diri, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saatnya sudah sampai kepada hari kemenangan umat Islam, hari raya. Dan pada saat hari raya kita melakukan kunjungan silaturahim kepada, kalau anak kepada orang tua, kepada semua kerabat, dalam rangka untuk saling meminta maaf. Kemudian saling meminta maaf itu dilembagakan oleh para ulama Nusantara, disebut dengan acara halal bihalal. Sungguh merupakan kegiatan yang mulia. Kegiatan ini tidak bertentangan dengan syariat. Kegiatan ini bimbingan kepada para umat bangsa Indonesia, khususnya bangsa Indonesia sendiri. Sudah dilegalkan oleh pemerintah di tingkat RW, RT, desa, kecamatan,
kemudian di tingkat bupati, gubernur, tingkat menteri, bahkan kepresidenan. Kegiatan presiden pasti akan melakukan halal bihalal. Sesama keluarga, apalagi sesama Islam. Apalagi ini merupakan warisan ulama Nusantara, ulama Indonesia yang berkewajiban, yang hidup sekarang, yang disebut dengan zaman milenial dan zaman berikutnya. Ayo lanjutkan tradisi ini, tidak bertentangan dengan agama. Kegiatan ini tidak bertentangan dengan agama, bahkan di dalamnya ada nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber pula dari hadis Nabi Muhammad SAW. Para ulama melegalkan. Alim alamah, ulama kita itu cerdas, pinter, keilmuannya diakui. Dari zaman dulu tidak ada yang mempertentangkan. Kalau ada orang tertentu masa sekarang mempertentangkan, halal bihalal memang tidak ada di zaman Nabi, tetapi isinya adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka halal bihalal itu mengandung nilai silaturahim, ya. Halal bihalal itu mengandung nilai silaturahim. Bertemu satu dengan yang lain dalam rangka untuk saling memaafkan, saling meminta maaf. Apa salah orang saling meminta maaf? Di satu tempat, di acara tertentu, dilakukan oleh orang tertentu dengan niat baik. Masa salah? Tentu tidak. Tentu tidak bertentangan dengan agama Islam, karena di dalamnya menyampaikan nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai hadis. Maka halal bihalal itu kewajiban buat kita dalam rangka untuk memperbaiki hubungan sesama manusia. Yang pertama, nilai halal bihalal mengandung terbebas dari dosa. Sesama kita setelah sebulan Ramadan bermunajat kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dengan halal bihalal memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Sungguh luar biasa baik. Sungguh luar biasa, sangat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabuna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam yaitu yang namanya manusia pasti punya kekhilafan, pasti punya salah, pasti punya salah. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baiknya orang yang punya salah, at-tawwabuna, bertaubat. Dalam hubungan kita sesama manusia, saling memaafkan satu dengan yang lain. Inilah kita jangan sampai merasa menjadi hamba Allah yang serba benar dan maha benar. Bukan, tidak. Pasti manusia punya salah.
punya kelemahan, ya, punya dosa kita sesama manusia, bahkan juga punya dosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kelalaian, ada kehilapan. Itu yang pertama, nilai-nilai halal bihalal dalam rangka untuk membebaskan, terbebas dari dosa sesama manusia. Yang kedua, memperbaiki hubungan dalam berinteraksi sosial satu dengan yang lain. Mungkin sih, sangat mungkin ada sesuatu sama seperti orang makan, ya, antara sendok dengan piring itu kan pasti bersentuhan, kadang berbunyi tak-tok tak-tok, pasti bersentuhan antara piring dengan sendok. Itu gambaran ilustrasi saja dalam kehidupan sehari-hari. Sangat mungkin dalam kehidupan rumah tangga pasti ada kelemahan satu dengan yang lain. Sanak saudara, sesama teman, mungkin teman kerja pula dalam lingkup 1 tahun. Tapi untuk minta maaf, ya jangan nunggu hari raya Idul Fitri, tidak apa-apa, salah langsung minta maaf. Kalau hari raya Idul Fitri itu sudah dilembagakan, sudah menjadi tradisi warisan ulama Nusantara. Setelah melakukan halal bihalal, yang semula konflik menjadi damai. Semula hubungan kita tidak baik-baik saja, setelah halal bihalal kita mencoba untuk lebih baik, yang lebih harmonis. Tegur sapa, saling lempar senyum satu dengan yang lain. Nikmat jadinya kalau kita ketemu teman. Nikmat jadinya kalau kita ketemu dengan teman sejawat di kantor. Karena sudah melakukan halal bihalal, maka memperbaiki hubungan baik sudah semakin baik. Bahkan karena hubungan sudah baik, maka boleh jadi berdampak peningkatan energi kerja. Kalau dalam suasana kerja satu dengan yang lain, semangat kerja pasti meningkat. Kenapa? Duduk dalam satu ruangan, sudah sama-sama saling memaafkan, saling menghargai, saling memuliakan, lalu berjabatan tangan sambil mengucapkan mohon maaf lahir batin. Ya, aku pun sudah memaafkan. Baik, aku pun juga memaafkan satu dengan yang lain. Dalam halal bihalal ya tentu ada salaman dengan pakai simbol atau langsung berjabatan tangan satu dengan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dari seorang muslim kemudian ia bertemu, kemudian berjabatan tangan keduanya, ketemu antara satu dengan yang lain, lalu dia berjabatan tangan, maka kalau itu dua orang, boleh jadi dalam suasana satu orang bersalaman sampai 25, 50 sampai 100 orang misalnya. Dua orang saja, kata Nabi, tidaklah seorang muslim
Yang keduanya bertemu kemudian berjabatan tangan, illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa, kecuali keduanya telah mendapatkan ampunan. Keduanya telah mendapatkan ampunan. Ampunan yang dimaksud dari Allah Subhanahu wa taala qabla ayyatafarraqa, sebelum berpisah. Sebelum berpisah. Jadi ucapan salam kemudian berjabatan tangan. Sebelum berpisah Allah telah memberikan ampunan sebelum berpisah. Maka saya secara pribadi, Aziz Wahab, punya pengalaman nih, ini ajaran. Saya pernah sholat maghrib di satu masjid di satu kota besar. Yang satu juga, saya juga pernah sholat di satu masjid di kota besar dalam kota yang berbeda. Yang satu habis maghrib, yang satunya subuh. Begitu selesai sholat, lalu imam dengan tegas berdiri, jangan salaman, tidak ada perintah dari Rasulullah. Jangan salaman, tidak ada perintah dari Rasulullah. Sampai diucapkan 3 kali, noleh ke kanan kiri ke depan, ya. Saya pikir dalam waktu itu ya memang tidak ada perintah khusus. Perintah khusus itu macam ini, tasofahu ba'da sholat Jumat. Tidak ada hadisnya kalau begitu. Tidak ada. Tasofahu ba'da sholat, tidak ada. Tetapi orang bersalaman setelah sholat tidak bertentangan dengan nilai Islam. Bahkan dianjurkan oleh Nabi. Sifatnya umum. Apabila 2 orang bertemu, lalu keduanya berjabatan tangan, maka keduanya telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata halal itu disebutkan dalam Al-Quran, ya, kata halal. Cuman para ulama Nusantara halal bihalal ini menjadi istilah yang bersumber di Al-Quran dari kata halal. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau diberikan makna singkat, makanlah semua rezeki yang Allah berikan, rezeki yang halalan thayyiba, rezeki yang halal dan baik, rezeki yang halal dan suci. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah engkau kepada Allah. Bersyukurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu ayat, bahkan banyak ayat yang lain yang menyatakan dalam Al-Quran itu halalan thayyibah. Saudara sekalian, kegiatan halal bihalal tidak bertentangan dengan Islam. Kegiatan tradisi keagamaan yang berangkat dari kesadaran beragama yang dilakukan di negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber dari kearifan lokal para ulama Nusantara. Lanjutkan, jangan ragu. Lanjutkan, jangan ragu. Ini bimbingan para ulama yang alamah.
kearifan lokal para ulama Nusantara. Halal bihalal, halal bihalal, yang telah diwariskan oleh para ulama, alim alamah, ulama Nusantara. Kegiatan halal bihalal tentu cuman ada di Indonesia. Lakukan, itu terbaik dalam rangka untuk memperbaiki hubungan sesama manusia. Jangan pernah kita mengikuti fatwa orang tertentu yang mengatakan halal bihalal adalah bid'ah. Iya, bid'ah hasanah, pembaruan yang terbaik. Ya, iya memang itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Kegiatan pembaruan memang di zaman Nabi tidak ada melakukan halal bihalal. Tapi ajaran di dalam halal bihalal itu ajaran Al-Quran. Mensyukuri bersama-sama, kumpul bersama-sama, saling meminta maaf satu dengan yang lain, bahwa kita merasa ada dosa di antara kita. Kita merasa ada dosa di antara mereka. Maka itulah diperlukan saling memaafkan dalam acara halal bihalal. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah, dan segala kelemahan kita, kesalahan kita, kehilafan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.